Oke, pernah nggak sih teman-teman itu ngerasain kalau mau trading itu udah capek banget, kemudian lemes banget, karena mungkin udah loss banyak banget, atau kalau nggak gitu ya capek banget, wes nggak mau trading lagi. Ini juga terjadi di bisnis sebenarnya, banyak juga trading burn out namanya, udah kecapean. Nah di trading juga sama, ada namanya trading burnout. Banyak sekali yang membuatnya, yang bikin trading burnout itu sebenarnya banyak. Jadi kita bakalan bahas di video ini. Oke, apa itu trading burnout? Kelelahan mental dan emosional yang dialami traders. Jadi kita itu setiap hari sebenarnya itu udah banyak pilihan yang harus kita tentukan. Jadi contoh, mau jalan kaki, mau naik mobil, mau naik motor, atau mau naik kereta, atau mau naik bis. Aku mau jalan aja, belum makan pagi apa, minum apa, oh hari ini aku puasa, oke puasa apa. Banyak banget, aku mau ngomong apa. Kemudian di kerjaan juga dikasih pilihan-pilihan yang semakin banyak, apakah saya harus gini, hari ini ngapain, dan lain-lain. Itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi makanya traders itu lebih capek daripada kerjaan yang lain. Kenapa? Karena kalau teman-teman itu udah kerja full di situ, kemudian teman-teman masih trading juga. Karena trading di sini kita ngelihat time frame berapa yang digunain, indikator apa, kalau nggak gitu market structure-nya gimana, kita harus ngecek, entry-nya berapa lot, money management-nya berapa lot, dan lain-lain. Bikin capek, mentalnya itu juga capek. Kalau teman-teman lihat, kenapa sih saya itu selalu pakai, kalau nggak baju hitam ya putih, kalau nggak, teman-teman juga lihat di luar sana juga sama. Orang yang sukses di luar sana biasanya itu malah apa ya, ya kalau nggak baju hitam, coklat atau apa, pokoknya ya itu aja. Kenapa? Ya ini untuk mengurangi decision making namanya. Jadi kalau saya mau mandi ya, setelah mandi ambil karena semua bajunya sama warnanya, itu nggak ngabisin. Kemudian kalau di trading biasanya lot itu sama, jadi SL tinggal tak atur karena saya udah ngelihat contoh nih modal di 100 juta pakai lotnya 0,1, karena kalau dengan 0,1 saya aman panjang, ya wes pakai 0,1 aja terus gitu. Jadi bisa ngurangin apa ya, decision making namanya. Semakin sederhana kita trading semakin bagus, nggak capek nanti di pikiran. Oke? Nah, kemudian itu kelelahan. Ada juga yang emosional. Emosional di sini teman-teman lagi marahan, kemudian lagi sedih, itu teman-teman trading, itu juga nggak bagus. Nah, dari dua tadi itu sebenarnya bikin trader hancur. Kenapa? Yang pertama itu capek untuk decision making namanya, untuk mengambil keputusan. Ketika kita terlalu banyak mengambil keputusan yang terakhir ini biasanya nggak hancur. Makanya teman-teman ketika trading itu contoh nih, TP, akhir-akhir ini loss, biasanya kayak gitu. Loss, MC, margin call. Biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak decision making. Orang itu ada batasannya. Jadi kalau teman-teman itu trading, contoh untung gagal, stop aja, next, besok aja, kayak gitu juga bisa, karena udah terlalu banyak. Oke, kalau emosional, ketika kita itu gagal, ketika itu marah-marah, itu entry-nya juga udah nggak rasional, biasanya ngawur gitu. Oke, nah tanda-tandanya apa? Kehilangan motivasi, mudah emosi, sama susah konsentrasi. Kalau teman-teman itu motivasinya udah males, kemudian dikit-dikit emosi, ngelihat chart, ngelihat market itu udah nggak nyaman, itu susah konsentrasi, itu berarti udah mulai burn out. Apa yang harus itu biasanya kenapa? Karena terlalu banyak entry. Trading bukan soal kuantitas tapi kualitas. Tapi balik lagi, ini bisa kebalikannya. Pertama harus cari kuantitas dulu, tapi jangan terlalu banyak. Yang saya bilang tadi, cukup sehari katakanlah, wis cukup. Intinya cukup. Teman-teman harus cukup dulu. Karena kalau awal-awal trading, contoh saya masih awam, langsung nyari kualitas nggak bisa. Teman-teman harus kuantitas dulu. Jadi contoh 100 kali trade, nanti bisa tahu tuh, oh kira-kira yang trade kayak gini nih yang bagus nih biasanya nih, terkena TP lebih sering itu setup kayak gini. Itu namanya kualitas trading. Dari 100 biasanya yang diambil cuma 6 kalau sudah banyak trading. Jadi contoh udah 100 kali trade nih, dia notice ada satu pattern yang sering banget terkena TP. Ya udah itu, kedepannya cuma itu aja. Kalau ada kayak gitu saya entry. Kemudian revenge trading, karena kalau rugi pengen balikin, itu biasanya teman-teman komentar aja kalau sering banget.
Ya, yang ketiga ini yang sering banget di Indonesia, yaitu target yang tidak realistis. Karena di sosial media juga lagi rame, full margin yang dari 1 juta jadi berapa kemarin? 5 juta jadi 5 miliar atau 1 miliar lah gitu. Ketawa doang saya, serius. Ya boleh lah, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan jual harapan sebenarnya. Jangan jual harapan ke orang. Itu pakai akun apa saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena di broker di mana-mana itu macam-macam. Serius itu macam-macam. Ada yang akun dummy, jadi akun ya cuma tulisannya real, bisa dimanipulasi, bisa banget itu. Oke? Karena saya dekat sama broker dan akun-akun itu banyak banget. Ada yang dikasih broker akunnya dan lain-lain, banyak macam-macam. Kita harus lebih jeli, ngelihat orang itu harus lebih sangat-sangat jeli. Jadi jangan asal percaya langsung. Tapi apakah bisa? Ya mungkin bisa, lakinya orang, kan kita nggak tahu. Nah, solusinya tadi gimana terusan? Solusinya yang paling terakhir dulu, target yang nggak realistis tadi, itu teman-teman harus target yang realistis. Contoh nih, modal 1 juta pengen dapat penghasilan berapa? 2 juta atau 1 juta per bulan. It doesn't make any sense, itu 100%. Doesn't make any sense. Jadi contoh kalau $100 atau $1.000 lah, setidaknya bakalan dapat di $50 paling. $50 per bulan loh ini, 5%. Kita ngelihatnya itu persentase, jangan dolarnya. Oke? Orang-orang itu bisa kok Pak 1 juta per hari. Ya tapi lihat persentasenya, berapa modalnya berapa dia. Gitu biasanya yang umum itu 5-10% per bulan pendapatan dari trading. Kalau lebih dari ini berarti resikonya terlalu besar. Yang diresikokan itu lebih besar lagi. Bisa jadi modalnya habis. Kalau teman-teman modalnya habis, mungkin targetnya nggak realistis. Solusinya yang lain yaitu berhenti. Jadi kalau teman-teman itu capek, kayak yang tadi, kehilangan motivasi, mudah emosi, susah konsentrasi, menurut saya berhenti. Take a break. Karena market nggak kemana-mana. Saya dulu pernah take a break selama sekali, hampir 1 bulan lebih. Kenapa? Ya loss banyak pasti. Tapi take a break, nyantai dulu. Karena kalau kita lanjut, emosi malah tambah dalam lagi. Ada cerita teman itu kripto kalau ini, kripto yang future. Dia masuk, habis di berapa ratus juta gitu. Terus dia jual mobil hari itu juga 2 jam balik hilang mobilnya, habis juga. Sekarang bingung untuk membayar hutangnya. Nah di sini karena nggak take a break dulu, nyantai dulu. Oke, take a break seminggu. Kalau terlalu parah teman-teman penat banget seminggu. Oke, seminggu masih penat lagi 1 bulan, nggak apa-apa. Market nggak kemana-mana kok. Kelanjutannya ada yang 0,01% risk per trade. Ini agak nyeleneh sih maksudnya. Jadi saya biasanya kan 1% tuh per trade. Nah, 1% per trade. Boleh, bagus itu. Kalau pengen lebih tenang, nggak ada emosi, ya 0,1 per trade. Itu lebih tenang banget, pikiran lebih tenang. Coba aja. Maksudnya gimana? Contoh modal 1.000, kalau rugi $1 di close. Kecil banget mas. Yes, kecil banget. 0,01 nggak bisa mas, pakai sen, akun sen coba. Jadi $1.000 ini bakalan jadi 100.000, kemudian lotnya 0,1 sen. Yes, coba tenang banget, pikiran tenang. Market mau naik turun konsolidasi nggak pengaruh. Dan burnout di sini bakalan hilang karena teman-teman pasti contoh trading, setelah trading kerja, trading lagi kerja, ini capek. Tapi kalau model kayak gini itu biasanya nggak. Balik lagi ke traders, mindsetnya investor, fokus ke proses bukan result, untuk sabar menunggu hasil. Jadi tradernya di sini teman-teman memang jual beli tiap saat, tapi mindsetnya itu jangka panjang, jangan jangka pendek. Profit itu bakalan datang ketika mental itu sehat. Dan trading itu sama dengan maraton, bukan cuma sprint, cuma sekali selesai, enggak, jangka panjang. Oke? Balikin lagi, mental health itu lebih penting daripada profit. How you make your money is more important than how much you make it. Jadi ketika teman sehat itu lebih penting daripada profit hari ini. Jadi yang balik lagi yang tadi, ketika mental teman-teman itu nggak sehat, tradingnya itu juga bakalan hancur. Profit itu yang hari ini dipakai, yang hari ini dapat itu bakalan jadi habis semuanya, plus modal-modalnya, plus tambah hutang nanti malah. Karena mentalnya nggak sehat. Jadi kalau sekarang teman-teman itu mentalnya kurang sehat, mungkin berhenti dulu, belajar dulu yang benar, kemudian ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Oke, thank you semuanya.